Bismillahirrahmanirrahim. Ya, baik, kita akan melanjutkan tahap selanjutnya, yaitu di halaman peserta. Di halaman peserta, bagaimana masuk ke dalam halaman peserta? Ya, baik, kita ulang dulu ya dari awal. Nah, pertama kan kita mengakses ini Maroko ya, Maroko. Ini halaman ini. Kemudian karena kita sudah punya akun dan sudah diverifikasi emailnya, kita klik dia masuk di sini. Nah, masuk, kemudian kita masukkan emailnya, email yang telah kita daftarkan tadi, kemudian passwordnya ya, klik login. Nah, masuk ke halaman peserta. Nah, di halaman peserta itu ada diminta aplikasi untuk menginput ya, tapi ini nggak bisa diklik ya, nggak bisa diklik. Kenapa? Karena ini ada nih peringatannya, silakan upload foto terlebih dahulu ya. Jadi ini ada foto. Nah, cara mengisi foto ya, klik aja nih, klik tombol nih kamera, kemudian cari foto kita ya, foto kita. Nah, ini oke, fotonya yang bagus ya, yang kayak seperti ini contohnya, agar nanti pada saat cetak kartu ujian ya, nih, nah bagus ya. Kenapa ini ya, semua fitur saya buka dulu ya untuk tutorial, karena ini tutorial jadi semuanya terbuka dulu. Nah, nanti sebenarnya cetak kartu ujian ini nanti kalau sudah melakukan pembayaran ya, sudah melakukan pembayaran, nanti ada nih tombol cetak kartu ujian ya. Nah, jadi saya jelaskan dulu di sini ada yang tadi kita isi ya. Ini email dan nama. Nah, untuk email tuh nggak bisa diubah ya. Kalau nomor telepon masih bisa diubah, bisa diklik di sini, nih data, nah, ubah saja. Nah, submit. Nah, langsung berubah. Kemudian di sini ada nomor virtual akun. Ini nanti kalau sudah berkas ya, seleksi berkas diterima oleh admin PTP ya, nanti akan dibuatkan virtual akun. Nah, nanti ada nomor di sini, kemudian status pembayaran apabila nomornya sudah dibayar. Nah, untuk token CBT nanti akan diberikan ketika mau tes CBT ya. Dan ini fitur cetak kartu ujian ini akan muncul nanti ya, ketika sudah membayar ya. Adapun ini saya buka semua agar ini sebagai tutorial contoh ya. Oke, baik. Nah, jadi karena kita sudah mengupload foto, kita lanjut di sini yang mengisi ini ya, form. Nah, pertama kita pilih PTP lembaga tes ya, tes, karena tes kalau CBT-nya kan online, tapi tes wawancaranya itu secara offline ya. Jadi di mana kita nanti mau tes wawancara ya. Nah, ini misalkan di UIN Antasari, berarti nanti tes wawancaranya di UIN Antasari. Nah, jadi ini nggak bisa diubah lagi ya. Kalau sudah memilih UIN Antasari, berarti tes wawancaranya di sini. Atau mungkin nanti ada kebijakan dari panitia ya, bisa pindah, itu nanti urusan lain belakangan ya. Tapi pada dasarnya ketika sudah memilih ini, artinya tes wawancaranya nanti di sini ya. Nah, kemudian jenis sekolah ya, jenis sekolah dipilih sesuaikan dengan ijazah. Nah, kemudian nama sekolah, asal sekolah, dan nah, misalkan kemudian tahun lulus ya, tahun lulus, nomor KTP, nggak boleh salah angka ya, nomor KTP, kemudian tanggal lahir, kemudian tanggal lahir, waktuan ya. Nah, tanggal lahir, kemudian alamat rumah ya. Jalan masuk. Oke. Nah, di sini link ya, link yang dibutuhkan adalah link berkas folder Google Drive ya. Bagaimana cara mengisi ini? Mengisi ini kita buka Google Drive ya. Ini ya, Google Drive, kita buka tab baru. Nah, ini halamannya ya, ini halamannya yang kita ketik ini ya.
Nah, ya, nah ini drive.google.com ya, karena kita pakai email Google tadi, jadi kita mengupload berkasnya tuh di sini di drive ya. Nah, kita masuk ke sini drive. Nah, kemudian di sini kita buat folder ya. Ini klik baru, folder baru ya. Misalkan kita beri nama berkas pendaftaran Maroko 2025 misalkan. Bebas ya, nama foldernya terserah. Contoh ya, contoh klik buat. Nah, kalau sudah ini ya. Kemudian di berkas ini kita klik kanan. Ya, klik kanan. Klik bagikan. Ya, bagikan. Klik. Nah, ini aksesnya dibatasi, kita ganti siapa saja ya, siapa saja. Nah, kalau udah hijau kayak gini ini artinya oke. Ya, ini pastikan ini cuma melihat ya. Jadi nggak bisa mengedit ya. Nah, kalau sudah nih klik salin link. Nah, salin. Ini link disalin. Nah, kita kembali ke halaman pendaftaran. Nah, kita pastekan di sini. Nah, oke, kayak gini ya. Jadi foldernya ya yang di misalkan filenya langsung. Nah, ini contoh saja kita contoh ya, bisa diklik di sini lagi untuk memastikan. Nah, ini si foldernya. Nah, kalau manual misalkan kita drive ya, drive. Nah, di drive saya. Nah, ini ada folder tadi ya, folder ini. Atau yang mudahnya ini kita kalau sudah tadi kita buka link aja di ini. Nah, buka link. Yang penting ini sudah benar ya tadi linknya. Nah, di sini baru kita upload ya file-filenya ya, file berkas ya. Caranya adalah klik baru atau klik di sini, klik di kolom sini. Kemudian upload file ya, upload file. Nah, ini contoh ijazah ya, ijazahnya diupload. Ya, ijazah. Nah, kalau mau cepat bisa nih upload file langsung ya, kita blok ya, transkrip KTP-nya. Nah, nanti sesuaikan saja ya dokumennya yang diminta apa aja. Ini contoh saja ya, contoh misalkan 3 ini berarti 3 ini yang harus di upload ya di dalam folder. Nah, kalau sudah ya kita cek lagi ya, kita tutup. Nah, ini kan sudah, kita cek lagi ya, buka link. Nah, ini sudah ada ya isinya ya, 3 berkas ini. Nah, kalau sudah ada berarti sudah oke. Nah, ya, berkas-berkasnya yang diminta ya, yang diminta. Nah, ya. Kalau sudah ini kita cek lagi ke atas ya. Ini UIN Antasari, lokasi madrasah, kemudian nama sekolah, tahun lulus, nomor KTP jangan sampai salah juga ya, nomor KTP. Kemudian tempat lahir dan tanggal lahir ya. Kemudian kalau sudah ya kita klik submit. Nah, ini ada peringatan ketika kita mensubmit, ini data-data ini tidak bisa kita ubah sebelum admin melakukan verifikasi ya. Jadi kalau kita klik submit dan kita OK nih, artinya kita sudah mengirim inputan kita ini ke admin PTP ya untuk diverifikasi. Oke, batal ya, kita cek lagi benar-benar ya. Fokus ke sini ya. Kalau yang nomor telepon ini bisa diubah kapanpun ya. Kecuali nanti ada kebijakan nggak boleh ngubah nomor telepon lagi ya. Berarti nanti hilang nih tombol ubahnya. Tergantung ya. Yang pasti email nggak bisa diubah. Oke. Nah, di sini kita lihat lah lokasi, jenis sekolah, asal sekolah. Ini sudah oke. Kalau sudah oke yakin, kita submit aja. Oke, submit. Oke. Nah, ini semuanya akan terkunci ya. Nah, kecuali ini masih bisa diklik ya linknya. Nah, masih bisa diklik, tapi yang lainnya nggak bisa diedit lagi ya.
Nah, karena ini muncul nih. Nah, status sedang verifikasi. Nah, kalau sudah verifikasi ya kita tunggu aja. Nah, kita tunggu admin untuk melakukan verifikasi. Nah, nanti jikalau ternyata ada berkas yang kurang atau berkasnya kurang bagus, misalnya kabur, gak kelihatan gitu ya. Kemudian diminta oleh admin PTP untuk mengubah ya. Nanti ini akan berubah nih, status verifikasi berubah jadi perbaikan misalkan. Nah, ketika jadi perbaikan, ini kolom ini semuanya akan terbuka lagi. Kecuali ini ya, kecuali lokasi PTP. Ini nggak bisa ya, nggak bisa diganti lagi ya. Oke. Nah, saya matikan dulu. Saya akan membuka sebagai admin dulu ya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan misalkan ya, status data kalian itu ada status perbaikan ya. Artinya ada ditemukan ada yang butuh diperbaiki ya sebelum berkas pendaftaran peserta itu disetujui oleh admin PTP. Nah, di sini statusnya perbaikan, kemudian catatannya apa nih? Nah, catatannya ternyata ijazahnya buram katanya. Nah, jadi bisa di-upload kembali ya, Ini ya, klik di sini ya, linknya tadi ya. Nah, ini kan mungkin ijazahnya nih. Nah, katanya ijazahnya buram ya. Semoga ternyata ini buram ya, atau salah dokumen ya. Berarti kita ganti ya, kita upload file lagi. Nah, kita cari ijazah baru, misalkan ijazah baru ya. Ijazah baru ya. Contoh ya, ini ijazah baru. Yang lama nih bisa dihapus ya. Nah, ini jasa baru. Nah, kalau sudah, ini misalkan ada lagi yang salah ya, misalkan nomor KTP yang salah ya, ganti tahun besar misalnya, ganti. Nah, ini bisa diedit ya. Ini linknya jangan diedit ya, biarkan saja ini linknya. Nah, kalau sudah, kita klik lagi submit ya, submit. Nah, data yang submit tidak dapat diubah kembali sebelum admin selesai melakukan verifikasi ya. Sama seperti sebelumnya, akan masuk ke status sedang diverifikasi ya. Kalau kita oke. Nah, akan terkunci kembali ya. Nah, ini sedang diverifikasi kembali ya. Nah, karena kita sudah mendaftar ya. Ini ada di sini ya tombol nih. Tombol ini akan muncul ketika admin di PTP ya itu sudah membuatkan grup WA-nya ya. Nah, sebelumnya kan nggak muncul nih. Nah, itu artinya belum dibuat ya. Kalau sudah, ini akan muncul ini ya, tombol join group WA ya. Kemudian ada email PTP dan juga nih kontak yang bisa dihubungi ya di PTP-nya kalau bertanya-tanya ya. Tapi disarankan itu join di grup WA ya, jangan japri satu-satu ya. Nanti kalau banyak itu admin PTP-nya bisa kewalahan ya. Jadi bisa di join di grup ya. Klik join grup PA. Nah, join aja, join ya. Langkah selanjutnya paham aja ya cara join WA tuh ya. Intinya ini linknya, link join WA. Kalau kita klik ini linknya ya. Nah, oke. Nah, kemudian sudah kita tunggu beberapa jam atau beberapa menit kan, ternyata adminnya sudah melakukan verifikasi dan admin sudah menyetujui berkas pendaftarannya ya. Nah, kita coba reload ya. Nah, ternyata ini sudah ya. Kalau ya sudah terverifikasi seperti ini, artinya verifikasi berkas sudah selesai ya, sudah benar. Akan lanjut ya ke pembayaran ya. Ini ya, berarti kalau sudah terverifikasi nanti tunggu ini, tinggal menunggu nomor pembayaran ya. Ketika nanti dipantau terus, bisa beberapa jam atau beberapa menit ya, atau besoknya dicek lagi ini ya. Kalau sudah ada nomor VA nya, atau nanti
dikirim lewat email ya nanti, atau yang pasti dicek di sini ya di halamannya nih, dipantau terus. Kalau sudah muncul nomor VA-nya bisa dibayar. Nah, kalau sudah dibayar nanti status pembayarannya berubah ya di sini ya. Tanggal pembayaran berapa kan. Kemudian siap ya mendapatkan token untuk tes CBT-nya. Nah, kemudian ketika mau tes CBT bisa kita cetak kartu ujiannya ya. Ini contoh ya, kartu ujiannya belum final, nanti ya di final saya bikin final. Nah, seperti itu. Nah, ya. Jadi semua informasi itu ada tetap ya di halaman peserta ini. Caranya tadi saya ingatkan kembali. Ini ya, kita masuk ke Marco, dia kita masuk. Kalau belum login, kita login dulu. Oke. Nah, misalkan kalau sudah login, ya tadi kan ini langsung masuk ya. Kalau masuk langsung ke sini berarti ini sudah dalam login ya, nggak logout tadi. Jadi nomor VA pantau terus, kemudian token juga pantau terus. Kalau nomor teleponnya mau diganti bisa diganti ya. Kecuali kebijakan panitia nanti nomor telepon nggak boleh diganti lagi, berarti nanti hilang ya. Oke, mungkin itu saja, sekian, terima kasih.